Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku kelas 6, bagaimana puasanya hari ini? Masih tetap semangat? Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga tetap semangat ya dalam puasa. Kita sudah berada di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Anak-anak, ada yang tahu nggak? Ada 3 kata ajaib yang sering terlupakan. Apa itu? Ada yang tahu? Nah, yaitu ada kata maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, di dalam kultum kali ini Ustazah Puspa akan sedikit menjelaskan tentang makna saling memaafkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, pada hakikatnya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Karena itu, agama Islam mengajarkan setiap manusia untuk saling memaafkan. Allah SWT memuliakan manusia atau orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Allah sudah menyiapkan segudang pahala untuk orang tersebut. Selain itu, suka memaafkan merupakan salah satu sifat Rasulullah SAW. Beliau selalu memaafkan orang yang membenci dan menyakiti perasaannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik kepada orang lain meskipun orang tersebut membalasnya dengan kejahatan. Ada yang seperti ini anak-anak? Nah, kita lanjut ya. Dalam ayat lain, Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar, dan sesungguhnya saat itu kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Hijr ayat 85. Anak-anak, dari penjelasan ayat arti di atas, seorang muslim bertakwa dianjurkan untuk saling memaafkan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan sikap saling memaafkan, tentunya memiliki keutamaan anak-anak. Di antaranya, 1. Mendapatkan ketenangan batin. Anak-anak, dengan memaafkan seseorang, kita menjadi lebih tenang. Hati kita terasa lapang, tidak ada dendam yang ada di dalam diri kita. Begitu pula dengan orang yang meminta maaf, dirinya tidak lagi dibebani dengan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Dalam proses saling memaafkan tersebut, manusia menjadi lebih berhati-hati dalam hidup, selalu menjaga perasaan orang lain agar tidak ada perkataan atau perbuatan yang membuat orang lain sakit hati, sehingga ia dapat memperoleh ketenangan dalam dirinya. Kemudian keutamaan yang kedua atau makna yang kedua adalah mendapatkan pahala. Pahala yang didapatkan dari perbuatan saling memaafkan, Allah menyebutkan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 40 yang artinya, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sikap saling memaafkan merupakan kebajikan yang akan mendapat pahala dari Allah SWT. Oleh sebab itu, manusia harus memiliki sikap saling memaafkan satu sama lain. Yang ketiga, anak-anak, lebih dicintai oleh Allah SWT. Saling memaafkan merupakan sikap yang saling mulia. Dengan memaafkan, seseorang mengikhlaskan kesalahan orang lain yang telah diperbuatnya dulu. Pada dasarnya, Allah mencintai hambanya yang berbuat kemuliaan. Maka dengan saling memaafkan, maka seseorang akan lebih dicintai oleh Allah. Yang keempat adalah diangkat derajatnya. Seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain akan diangkat derajatnya oleh Allah.
Hal ini merupakan cermin dari sikap Rasulullah SAW yang selalu memaafkan kesalahan orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Sikap Rasulullah tersebut patut dijadikan cerminan diri kita untuk saling memaafkan. Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, bagaimana? Ada yang masih enggan untuk memaafkan temannya yang bersalah? Nah, setelah kita menyimak sedikit makna tentang saling memaafkan, merupakan suatu kemuliaan dan jangan hanya dilakukan pada saat Lebaran saja ya, namun harus terus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita melatih diri kita untuk menjadi seorang yang pemaaf dan berani untuk meminta maaf ketika kita salah. Nah, anak-anak, untuk tugas di Kultum hari ini, silahkan kalian tulis makna saling memaafkan di buku tulis kalian, kemudian kalian kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak sudah menyimak Kultum dari Ustadzah Puspa. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Demikian Kultum dari Ustadzah Puspa. Apabila ada kurang dan lebihnya Ustadzah Puspa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.